Baca Markus 5. Markus 5 baca. Yang menyembah Yesus itu orang gila. Baca Markus 5. Tidak apa. Ini. Apa? Baca Markus 5. Orang waras itu menyembah Tuhannya Musa. Orang gila itu menyembah yang diperhatikan orang gila. Kau yang gila. Ya, pengantar ini singkat. Para TP TV sudah di subscribe, di share sebanyak mungkin, cegah sahabat luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Silakan. Jangan sampai nomor 20 nanti kamu mencret. Itu teori, bukan begitu maksudnya. Ayo baca. Itu Yesus berkata, Yesus, kamu buka ayatnya. Terlahir kembali itu bersih kembali, suci kembali setelah dia bertobat, tobatan nasuha. Dengan baptis, bro, makanya dengan baptis. Sekarang orang Islam itu ketika dia lahir dia bersih, suci, fitrah. Ketika dia punya maksiat, ketika dia punya maksiat, mereka bertobat, mereka terlahir kembali, bersih kembali, fitrah kembali. Umat Islam itu makanya disebut Idul Fitri. Idul Fitra itu hari suci, hari kembali manusia itu suci. Itu terlahir kembali. Setiap Idul Fitri umat Islam terlahir kembali. Udah, titik. Bagimu. Sekarang kau baca Markus 5. Itu bagimu. Ya, itu memang kaidah agama kami kok. Coba baca Markus 5. Markus 5 kau baca Markus 5. Ayat berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Baca tuh, orang gila yang nyembah Yesus itu. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 18. Orang gila yang merasulkan Paulus itu. Baca, aku tunjukkan dalil kok. Sudah ditunjukkan dalil pun masih itu artinya kau tidak terlalu. Markus 5 kuclok ribo. Ayat berapa? Dari 1 sampai 15 tuyul. Banyak kali kau tuyul, kau gundruwo. Kan kau minta dalil. Kau gundruwo, kau. Bercanda kok emosi. Tuyul itu tukang tahayul. Banyak kali bacanya itu. Ya makanya kami ini orang belajar. Kami bukan jemaat kayak kalian. Kami ini orang belajar. Kami selami semua itu Bible. Saya ajari kau cuma, saya ajari kau. Baca. Yesus menyembuhkan orang yang kemasukan roh jahat. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya sampai di seberang Danau Galilea di daerah Gerasa. Begitu Yesus turun dari perahu, ia didatangi seorang laki-laki yang keluar dari goa kuburan. Orang itu dikuasai roh jahat dan tinggal di kuburan. Ia sudah tidak dapat diikat lagi walaupun dengan rantai. Sudah sering kaki dan tangannya dibelenggu. Tapi selalu rantai-rantai itu terputusnya dan besi pada kakinya dipatahkannya. Ia begitu kuat sehingga ia tidak seorang pun dapat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Ketika dari jauh ia melihat Yesus datang, ia berlari lalu bersujud di hadapan Yesus dengan suara yang nyaring dan keras berteriak, Yesus Allah yang maha tinggi, akan kau apakan saya ini? Takut dia. Iblis itu takut baik Yesus, dia takut dihukum ya, takut dihukum. Datang menyembah Yesus kan? Iya, iblis juga takut pada Yesus kok. Dengan suara yang menyembah. Orang kerasukan iblis itu menyembah. Kau apakan aku ini? Demi Allah yang demi Allah, saya mohon jangan menyiksa saya. Iblis memohon pada Yesus jangan menyiksa dia. Takut dia disiksa. Terus? Iblis itu tak disiksa. Kemudian demi Allah saya mohon jangan siksa saya. Orang itu berkata begitu sebab Yesus berkata kepadanya, roh jahat keluar dari orang. Keluar roh jahatnya. Keluar. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Lalu iblis menjawab. Carolina. Iblis menjawab. Orang itu menjawab namanya Legion. Sebab kami ini banyak sekali. Berulang kali ia meminta dengan sangat supaya Yesus jangan menyuruh roh-roh jahat ini keluar dari daerah itu. Dekat tempat itu ada banyak sekali babi yang sedang mencari makan dan di lereng bukit roh-roh jahat yang memohon pada Yesus.
suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Masuk Dan ke dalam Yesus babi. dan jadi Makan sama Carolina. dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang dan ke dalam danau laut tenggelam. Semuanya ada kira-kira 2.000 babi. Terus apa yang kamu mana itu? Nomor sampai 15. Nomor sampai 15. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menyiarkan kabar itu Berat di kali kota dia dan baca di Bible dia. sekitarnya. Lalu Sesak orang-orang nafas dia. melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus lalu melihat orang yang tadi kemasukan roh jahat itu sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian dan pikirannya juga sudah waras. Pikirannya juga sudah waras. Sudah waras pikirannya. Maka mereka semua menjadi pengikut. Ketika orang itu sudah waras dan melihat Yesus, masih menyembah nggak? Dia masih menyembah. Mana dalilnya? Ayo. Dengar, orang-orang yang telah menyisik dengar baca sampai habis ya. Waras, maka mereka semua menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu takut ya. Orang-orang yang telah menyaksikan dirinya tentang hal itu, babi-babi itu menceritakan. Lalu penduduk daerah itu meminta supaya Yesus ini itu marah ke Yesus karena dia menghancurkan babi-babinya yang sudah mati ya. Yesus naik ke dalam perahu. Tadi itu di situ orang jahat itu. Mana kerasukan orang kerasukan itu menyembah Yesus mana? Di sini intinya iblis kan di situ dia masih ke dalam roh jahat kan. Ketika orang itu masih ada iblis di dalam dirinya, dia berlari menyembah Yesus. Manusianya itu iblis saja takut dihukum. Gantian. Ketika Itu iblis yang takut dihukum. Ketika orang tersebut di dalam dirinya masih ada roh jahat alias iblis, dia berlari menuhankan menyembah Yesus. Ketika roh jahatnya sudah keluar, ketika roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, tidak lagi menyembah Yesus. Itu karena roh jahat itu takut pada Yesus, takut dihukum, tahu nih. Makanya orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kau kalah dengan Kamu iblis, semua kau adalah kalah dengan pembuat iblis. Iblis saja mengenal Yesus kejahatan. dan takut pada Yesus. Sementara kau tidak takut pada Yesus. Ya? Berarti kau lebih Tidak rendah dari ada iblis dalilnya juga. harus takut kepada Yesus. Gak ada dalilnya. Takutlah dia. Iblis itu yang takut pada Yesus. Iblis itu ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, maka iblis ini mengantarkan orang itu menuhankan Yesus. Itu karena iblis itu mengenal Yesus, bro. Iblis itu juga mengenal Yesus. Nah, berarti kamu kalah dengan iblis. Iblis saja mengenal Yesus. Makanya kalau ada orang yang kerasukan iblis, dengar. Kalau ada orang kerasukan iblis, iblisnya mengantarkannya menyembah kepada siapa? Itu iblis itu takut dihukum Tuhan itu tadi dia. Kalau ada orang kerasukan iblis, orang itu diantar oleh iblis itu menyembah kepada siapa? Tidak, itu tidak tergantung pada manusianya. Manusianya tidak termasuk itu. Manusianya tidak sadar. Masalah generasi. Manusia namanya orang kerasukan setan, bro. Hancur Carolina, hancur. Setan. Manusianya tidak sadar. Saya ulang lagi. Kalau orang itu kerasukan iblis, iblisnya menghantarkan orang itu menyembah kepada siapa? Gini, ketika ada iblis dalam tubuhnya, manusianya tidak sadar lah. Kalau dia sadar bukan gila namanya, bro. Kalau dia sadar, berarti dia tidak menyembah Yesus lagi. Apa-apa, manusia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia sudah sadar, baca nomor 15-nya. Nomor 15-nya baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ketika dia sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi. Ini iblisnya memang di manusia. Manusia belum sadar lah. Namanya manusia tidak sadar. Dia ketika kerasukan iblis dia tidak tahu. Itu dalil. Intinya bahwa Yesus itu Allah. Iblis makanya setelah dia waras, dia tidak menyembah Yesus lagi setelah dia waras. Orang yang tidak tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah. Enggak, dia enggak jadi pengikut. Dia malah pergi ke rumahnya. Dia mau mengikuti Yesus, orang nggak boleh. Gimana sih orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagus kan? Nah, bagus. Sisi negatifnya. Nah, sekarang ada enggak kemudian orang rendah dari bis. Dengar. Ada enggak kemudian orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah waras? Dia mengikuti Yesus. Hei, masalah generasi. Saya tidak tanya Dia mengikut. Yesus. Dia bukan mengikut, menyembah. Yang saya tanya menyembah. Nah, iblis itu menyembah karena takut dihukum, bro. Karena Yesus berarti iblis ketika dia takut dihukum, dia merasuki manusia, sehingga manusia itu menyembah kepada siapa? Tunggu dulu. Berarti iblis itu takut dihukum. Itu berarti dia Tuhan, menunjukkan Yesus Tuhan. Itu aja intinya, menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menghukum ketika iblis itu takut kepada Yesus, lalu kemudian iblis itu merasuki manusia, manusianya diantarkan oleh iblis ini menyembah kepada siapa? Orang yang kerasukan iblis itu menyembah kepada siapa? Yesus. Iblis itu benar Tuhan, dia takut ke Tuhan, berarti hanya Tuhan yang bisa menghukum Waspadalah iblis. kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus, akulah Mesias, akulah anak Tuhan." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesiasnya mengakui Yesus, iblisnya itu mengakui Yesus ini adalah iblisnya mengenal Yesus. Siapa Yesus? Iya. Itu jelas. Berarti dia Tuhan. Iblisnya mengakui Yesus ini sebagai Mesias. Sekarang terbukti apa yang tertuang di dalam Markus 5, orang gila yang kerasukan setan menyembah siapa? Yesus. Setelah dia waras, apakah dia masih menyembah Yesus? Tidak, dia udah pergi. Tidak. Dia setelah waras, dia sadar minta setelah untuk waras menjadi pengikut. Ya, setelah waras dia tahu Yesus bukan Tuhan. Dia mau mengikuti Yesus, bukan mau menyembah Yesus. Tapi Yesus namanya orang mengatakan, nggak sadar yang nggak ngerti gimana coba ini. Orang yang nggak sadar makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Kamu itu sudah disesatkan, makanya kamu itu menyembah Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak disesatkan, siapa yang mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu menyembah Yesus? Kalau kalian tidak disesatkan, siapa? Kami berkumpul dengan seiman. Kami disuruh berkumpul. Iya, siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Siapa yang berkata? Yesus berkata. Di mana? Ada orang berkumpul, maka Tuhan. Di mana perintahnya ke gereja hari Minggu itu? Di mana perintahnya? Di mana perintahnya hari Minggu? Itu kan hari Sabat. Mana Minggu Sabat? Hari kemenangan Yesus. Mana ada Minggu Sabat? Hari kebangkitan Yesus. Kami mengambil waktu hari kebangkitan Yesus. Kalau orang gila itu nyambung nggak kalau kita ajak diskusi, nyambung nggak? Nggak nyambung. Inilah saudara Carolina. Masa dikatakan Minggu hari Sabat? Hari Minggu disebut Sabat. Bagi kami, Minggu itu Sabat. Karena di situlah kami berhenti. Itu Minggu Sabat itu bahasa apa kau pakai pendekatannya? Karena kebangkitan Tuhan Yesus di situ dan kami mengambil saya hari tanya. Yesus. Kamu katakan hari Minggu itu hari Sabat, itu kau menggunakan pendekatan bahasa apa? Bahasa orang gila. Iya, itulah makanya aku bilang. Kau yang gila, Andi.
Kurang ajar. Dalam bahasa Yunani, Senin itu Delphera. Deftera, kemudian Selasa itu Triti, hari Rabu itu Tetarti, hari Kamis itu Femti, hari Jumat itu Paraskevi, hari Sabtu itu Sapato, hari Minggu itu Kiriaki. Nah, kamu menggunakan pendekatan bahasa apa sampai kau mengatakan Sabat itu Minggu? Bagi kami sabat itu kali pemberian. Gila berarti kau gila berarti. Kemudian kami hari Minggu. Berarti kau gila. Dia pakai pendekatan kamus Legion. Kamus Legion, betul. Zaman dulu sahabat itu adalah hari Sabtu, hari Kamis, Iya, memang. hari Minggu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa iblis itu mengganti hari, mengganti hukum. Hari-hari raya digantinya. Itulah iblis kata Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Tertulis di Daniel 7 nomor 25 dan Daniel 31 nomor 11. Iblis itu menggantikan hari-hari raya dan juga hewan-hewan kurban. Itulah kalian, hewan kurban kalian ganti jadi manusia kurban. Hari Sabat kau ganti menjadi hari Kiriaki, penyembah dewa. Begitu. Ini bukan penghujatan atau penistaan, enggak. Ini cara saya menerapi orang supaya waras. Karena orang gila lah yang mempraktekkan pertama kali menuhankan Yesus. Ibunya Yesus Maria tidak gila, makanya dia tidak nyembah anaknya. Yohanes sepupu sekalinya tidak gila, makanya dia tidak menyembah Yesus. Yang gila. Elizabeth tantenya dan Zakaria pamannya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak gila, makanya tidak menyembah Yesus. Padahal mereka orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang paling terdekat dari Yesus. Tapi karena mereka waras, mereka tidak menuhankan Yesus. Kalian yang tidak mengenal Yesus, karena kalian tidak, makanya kalian menyembah Yesus. Sama seperti yang ada di Markus 5. Makanya tidak ada mujizat di sana. Mereka tidak percaya pada Yesus. Di sana. Saudara-saudaranya, ibunya itu juga tidak ada mujizat yang didapatnya. Orang-orang yang diusir Yesus itu adalah orang yang bisa bermujizat. Bukankah kami ketika hidup di dunia bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang Setiap kepada orang mereka tidak percaya Kristen. tidak mendapat mujizat. Kristen. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Jangan kau tambah-tambah, tidak ada pembuat kejahatan. Tidak ada tulisan Kristen situ, kau itu. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat bernubuat pakai nama Yesus. Kristen situ, kau tambah-tambah. Karena hanya orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Saya ulang dalilnya. Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Engkau semua adalah pembuat kejahatan wahai Kristen. Aku tidak mengenal engkau wahai Kristen. Itu fakta, itu real. Karena hanya orang Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, Islam tidak, hanya Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang diusir hanyalah Carolina Kristen. Itu fakta, saudariku. Congor kau. Jadi sebelum Anda kemudian disebut penjahat oleh Yesus, maka segeralah menggunakan akal sehat. Karena orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus bukan orang Buddha, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent, bukan Saksi Yehova, bukan juga kemudian orang Pantekosta. Tapi orang yang pertama mempraktekkan menyembah Yesus adalah orang gila. Oh salah, benar. Markus 5 sudah dibaca, kau yang baca tadi. Kau baca dulu. Elisabeth menyembah Yesus, Tuhan. Yesus dibilang Tuhan. Elisabeth ketika dia dalam kandungan. Kau baca ayatnya. Kau baca ayatnya. Tidak, mana? Kita baca. Silakan tunjukkan. Kita baca. Di mana Elisabeth? Di mana Elisabeth menyembah Yesus? Ya, tunggu ya. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku katanya? Ya, yang berbahagia tetek yang kau isap. Betul. Tetek nenek mamamu.
Ya begitu mamamu tertulis. kayak gitu. Kan Ngajar begitu kau. tertulis. Gimana sih orang ini? Tetek mamamu itu. Iya. Oh, nggak ada otakmu kau. Kan dalilnya begitu. Mana tetek mamamu situ di mana? Alamak. Mana ya tetek mamamu? Kok begitu pula cara bicaranya? Kan dalilnya begitu, Mbak. Mana ayatnya? Tetek mamamu situ. Loh, Tetek kalau ada mamamu itu. dalilnya gimana? Lah, kau punya orang tua. Lah, gimana sih kok dia emosi? Kan dalilnya ada kayak begitu. Kau yang bilang tuh, mana dalilnya mana? Mana dalilnya tetek mamamu? Loh, mana? itu tadi dalil yang kau baca tentang Elizabeth itu rangkaiannya dengan dia ucapan berbahagialah Tete yang kau isap. Tidak ada situ yang seperti itu ya. Alamak. Alah. Aku baca ayatnya. Mana dalilnya? Tunggu. Cepatlah. Cepatlah, teteknya mana? Tetek mamamu ambil. Ah. Lah, kok mamaku pula? Iyalah, otakmu nggak ada. Lukas 11 itu, cepatlah. Tunggu. Cepat. Mana teteknya? Cari tetek mamamu. Ah. Lah, yang punya tetek kan kau. Ada aja ini. Mamamu punyanya mamamu pun punya. Tapi tak ada dibahas di situ. Anak perempuanmu pun punya. Ah. Ya, tapi kan tidak membahas itu. Membahas itu kau tadi. Elizabeth katanya kan. Ini lagi dicari ayatnya. Ya makanya tetek kok dicari kan adanya di situ. Ini anu punya mamamu. Punya ibu pun ada. Kan di situ. Di mamamu ambil. Di Lukas 11 apa pula? Cepatlah. Kenapa itu ya? Lupa saya. Makanya jangan cuma ngurusin tete melulu. Ada aja ini. Jam kau. Ih, Mamamu itulah. aku pula yang dibilangnya. Lukas 11 ayat berapa? Itu tuh di atas itu. Dia yang bawa kok, aku pula yang dimintanya. Aneh orang ini. Kamu udah tahu tuh ayat tadi. Bukan tetenya Elizabeth, astagfirullahaladzim. Kenapa Siapa? pula? Yang Eh. tadi menyembah Tuhan itu Yesus itu Elizabeth. Nah, Siapa terus? aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku kan Elizabeth mengaku Yesus Tuhan itu loh pertama kali Yesus Itu menjadi dan tete itu dibaca. Ini apa bacanya ini? Itu dibaca. Ini apa bacanya nih? Bacakan bang. Burem ya? Burem. Buruk. Tuh. Dan tete yang kau hisap gitu ya. Ya. Ntar lu aku kecilin dulu. Aduh. Kalau mau semua kecil ya. Habis nih gua. Isi bang. Kenapa pula teteknya orang dibahas? Udahlah itu. Ini Jadi saya baca Carolina ya. ini memang ada anehnya ini. Saya baca aja. Tete. Tadi bilang siapa yang memang Yesus Saya Tuhan baca itu dulu. pertama kali kau bilang apa tadi jangan kau ngawur. Tatkala Kau Yesus ngawur, lagi kau ngawur. mengatakan Ini apa? perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara itu. sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Nah, Itu terus kenapa Lukas 11 Carolina ayat. merasa Itu, teteknya? kita Kenapa pertama teteknya kali Carolina lagi. dia merasa? Itu kan dalil. Tidak ada ayat itu. Tidak ada di ayat itu. Loh kau ditambah-tambahi? Gimana sih? Maunya teteknya yang dibahas di situ ada aja orang ini. Diam kau. Nggak ada suka Lah itu kan dalil, ngapain kau bawa punyamu? Itu kan ada dalilnya. Kan Dito gedein kan Dito. Bagus tuh kan Dito. Di sini Masuk. intinya bahwa Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Elizabeth itu yang pertama kali itu intinya. Masa Jadi, Tuhan kau- netek gimana sih ceritanya Bu Carolina ini? Masa Tuhan netek? Ya nggak Astagfirullah. apa-apa. So, kau- Nah, kau itu Tuhan. diakui. Tadi marah. Kenapa? Mengaku Tuhan, kenapa? Tapi kau usah kau bahasa kotor. Itu Lah, aku bahasa bahasa seperti kotor. itu memang. Kok bahasa kotor? Di situ lagi bahas ayat itu pegang apa? Ayo, tangan kirimu itu pegang apa? Lukas Ngapa 1 kau? ayat 43. Kenapa tangan kirimu itu? Oi? Tangan kirimu itu ngapain? Tangan Kau bahas itu itu? memang ada. Orang Diam baca kau dalil. jangan kecil sini enggak ada otakmu itu memang beragama tapi otakmu kotor kayak kau Ini merah. kita Betul. baca dalil tangan kirimu itu ngapain? Kau otak kau tuh ini di sini anak kecil loh anak aku sini. Tangan kirimu itu loh. Tangan itu. Astagfirullah. Carolina tangan kirimu. Ngapain tangan Ini. kirimu itu? Yesus memanggil Betul, dia betul. Tuhan pertama kali. Yesus dia yang Aduh, Carolina yang kadang-kadang nih emang. Lukas 11:27 Carolina. Lukas 11:27. Lukas 11. Setuju itu, dibaca. 3.
Lukas Nah, 1 kalau ayat di situ. 43. Jangan lama-lama makan itu. Kena PL. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mendatangi aku, katanya. Lukas 1 ayat 43. Nah, ibu Tuhan. Nanti Tuhannya itu netek ke ibunya Nah, kan? Betul berarti nggak? kan Yesus Tuhan. Jadi kau jangan congor, jangan kau bilang orang gila itu yang memanggil Yesus Tuhan. Elisabeth pun memanggil Yesus Tuhan. Berarti nanti ini ibu Tuhan nanti ini Makanya diisap congor kan kau. sama Kau bilang anaknya. tadi apa? Kau bilang tadi apa? Kau bilang tadi pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Orang gila. Kau congor kan? Ini Elisabeth. Carolina, saudariku, Kau yang apakah gila itu. Elizabeth, Congor. apakah Elizabeth Yang berlari congor total. menemui Maria dan sujud menyembah Maria? Dia cuma mengatakan kurios Tuhan kok di situ. Dia Tuhanku, ibu Tuhanku. Ibu Tuhan, ibu Tuhan, Bukan kok Ibu punya Dia ibu. Tuhanku. ibu Tuhan, Ibu Tuhanku. ibu Tuhan. Eh, Karena tidak mungkin Tuhan nete. Kalau Tuhan nete itu masuk akal. Karena kau ajarkan bodoh, ajaran sesat kau. Yang mana Dan yang siapa nete, Tuhan yang tidak atau menerima Tuhan? Yesus Kristus itulah sesat. Siapa yang tidak menerima Yesus Kristus itu sesat. Yang mana yang nete, Itu Tuhan tahu, atau kan? Tuhan? Udah turunilah. Yesus itu Tuhan. Bikin Barang siapa yang rusak tidak suasana. menerima Masa Yesus Kristus, Tuhan nete? Gimana sih, ada aja ini? Bikin rusak Kalau suasana itu. Tuhan itu masuk akal, gitu loh. Lagi pula Elizabeth di situ nggak menyembah Yesus. Berbeda dengan Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ada-ada aja. Ibu Carolina ini legion waktu sakit. Sama dia. Jadi legion sakit ini. Iya, Udah legion legion sakit lagi. Iya. Oh gitu. Yang mondar-mandir di dekat kuburan bersama babi-babi. Legion dia. Oh. Tapi lebih parah dia. Kenapa lebih parah? Iblis tidak makan babi. Carolina iya. makan babi. Ada plusnya dia, ada plusnya dia. Ada plusnya. Kan iblisnya dimasukkan ke babi. Toh? Iya kan? Iya. Iblisnya dimasukkan ke babi. Nah, Carolina makan dua-duanya, iblis dan babi dimakannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa yang bisa makan iblis coba? Carolina lah, dia sama babi. Iblis pun dimakan. Aku masih ingat dulu ada seorang yang marah besar sama aku. Apa katanya? Suma, jangankan kau ya, iblis aja ku makan. Ada dulu. Ada parah. Iblis aja ku makan katanya. Nauzubillah min zalik. Mondar-mandir di kuburan, lepaskan rantai ngamuk-ngamuk. Dia melihat Yesus dari jauh datang. Saya itu, menyembah. Bang Handi, saya itu kan punya indera ke-8. Jadi ketika saya mengatakan tadi tangan kirinya Carolina, iya pasti saya tahu lah ngapain tangannya. Tembus pandang nih saya. Khusus ke Carolina aja kan? Iya, Carolina aja. Pada saat tadi saya baca dalil, dia baca dalil, tangan kirinya itu loh. Mau tahu nggak kalian? Ngapain tangan kirinya tadi tuh? Tangan Kau tahu kirinya nggak? mengucap. Tangan dada-dada dia. Enggak Bang Handi, keliru itu. Betulan serius. Garu-garu. Bukan juga salah. Ini saya jujur. Ketika tadi dia baca dalil daripada Markus 11 itu, tangan kirinya itu sedang melengket di badannya. Dia aja yang kotor pikirannya. Masih tersambung dengan lengannya tadi itu, tangan kirinya. Lukas 11:27. Pada saat dia baca itu, tangan kirinya itu ngapain? Masih melengket di lengan kirinya. Dia yang merasa, jangan kotor pikiranmu. Ada anak kecil kata, ya lo, emang lu ngapain? Masalah generasi. Sama dengan Pak Prabowo. Saya di Makassar, tapi saya tahu persis apa yang saya katakan, pasti betul. Sekarang ini dia berpakaian apa? Dia pakai baju apa sekarang? Ada nggak yang tahu? Salah. Pakai baju laki-laki. Karena nggak mungkin dia pakai daster. Masalah generasi. Udahlah Bang Andi, lanjutkan dulu. Mana tahu ada yang mau tangan kirinya mau melintir ini kemangi. Silakan.
Ya, boleh, boleh. Ini Indri ini siapa Indri ini? Jadi siapa? Inri? Iya, INRI. Inri? Iya. Simpul salib itu. Oh. Apa? Iya kan? Coba disambut. Ya, selamat sore. Inri, ibu kamionnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Oh, waalaikum. Kristen, Bang? Sahabat HK Syukran. Lanjut. Bang Indri, Inri? Kristen apa bukan, Bang? Sahabat Dewi Musik, barakallahu fik. Lanjut Bang Handi. Ya. Ini Indri kok diam Indri. baik. Gimana sih? Ibu kamionnya, Inri? Ya udah, turunin aja, Bang Adi. Ke Laskar Kristus itu. Jangan dulu, dia masih mau ngomong. Dia persiapkan. Enggak, Laskar Kristus ini mau belajar itu, Bang. Lagi Ya, Laskar. makan dulu, Bang. Aku lagi makan dulu. Lanjut tuh. Oke. Iya, agamanya apa dulu, Bang Henry? Iya, agamanya. Aku Assalamualaikum. Agama aku assalamualaikum. Agama apa? Udahlah turunlah. Ya, aku bilang Assalamualaikum lah. Agama apa, Bang? Loh, di situ Ya nickname-nya Allah. King of King. Ya Allah ya Robbi, tanya lagi agama apa? Aduh, Ya, kalau nggak mau ditanya ya udah turunlah. Susah amat menyebut agamanya. Mana ada agama assalamualaikum? King of King di situ. Suatu kehormatan Nickname-nya, bagi masa? kita sudah menghadirkan pemateri besar tadi. Makanya dia santai, aku makan dulu. Nah, lanjut aja. Kalian ini kan apa sih? Aku lagi makan. Oh. Dia itu ustadz besar. Dia guru besar itu di Madinah. Makanya kita disepelehin sama dia. Dia guru besar, kita maklumi aja. Lanjut. Oh dia syekh ya. Ayo Laskar, setelah menyimak Laskar, apa yang mau disampaikan? Iya Bang Andi, selamat sore Bang, makasih Bang. Iya saya Apa komentarnya? nyimak tentang penjelasan Bang Juma masuk akal tadi, masih nyimak terus Bang. Masihkah Anda menganggap Yesus Tuhan? Sampai sekarang masih Bang, masih belajar Bang. Makanya Bang Handi yang saya mau tanyakan ini, apakah Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa yang mereka abang imani Bang? Apakah sama? Kalau sama, silakan. di mana persamaannya Bang? Izin Bang. Ya, jadi sebenarnya gini. Nabi Isa itu tokoh sentral ketika berbicara mengenai Yesus dan Isa. Bukan Yesus yang tokoh sentral, tapi Isa. Kenapa Isa yang tokoh sentral, yang sebenarnya adalah yang sesungguhnya? Karena satu, ketika Tuhan mengutus sosok Nabi di tengah kaumnya Bani Israel, sudah pasti tidak menggunakan nama orang Yunani, tapi menggunakan nama orang Timur Tengah. Apa itu? Seperti Yishmael di Arab menjadi Ismail, Ishak menjadi Ishak. Ya. Lalu kemudian Yesua menjadi Isa. Jadi sebenarnya yang diceritakan di Bible ini adalah Nabi Isa, tapi dibengkokkan. Sehingga Al-Quran datang meluruskan kembali. Makanya tadi kalau saudara nyimak, apa yang Tuhan bahasakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Petrus, dan seterusnya. Apa legitimasi Tuhan kepada mereka penulis-penulis ini? Ternyata nggak ada. Tapi Nabi Muhammad legitimasinya jelas. Maka yang sedang dibicarakan ini adalah tokoh bernama Isa atau Yesua. Kenapa berubah menjadi Isaus? Karena itu diceritakan kepada orang-orang Roma dan Yunani yang menjadi penutur bahasa Yunani Koine. Artinya bahwa
tokoh yang sedang dibahas buku Kristen ini itu adalah Nabi Isa. Dan jejak sejarah itu tidak bisa dihapus. Begitu juga ketika masuk ke Indonesia Kristen pertama kali, tidak menyebutnya Yesus, tapi Isa Al-Masih. Makanya masih ada berdiri gereja-gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus, tapi Isa. Itu fakta. Jadi yang sedang dibahas itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran datang sebagai hak jawab terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menjadi patron. Kenapa kemudian kita selalu berdiskusi Islam Kristen? Karena Nabi Isa dibengkokkan kisahnya. Nabi Isa kemudian dibengkokkan risalahnya. Dibengkokkan misi kedatangannya. Yang tadinya datang hanya untuk Bani Israel, dibengkokkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Yang tadinya untuk datang menyampaikan firman Tuhan, sekarang dibengkokkan datang untuk menyampaikan karangan Lukas, Markus, Matius, Paulus, and the gang. Jadi sesungguhnya Bible itu membahas Nabi Isa, membahas Siti Maryam, yang mereka sebut Maria dan yang mereka sebut Yesus. Yesus itu juga nanti di Indonesia. Setelah mereka ketahuan menggunakan kata Isa Al-Masih, maka mereka menggantinya menjadi Yesus. Nah begitu saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya apakah sama Isa alaihi salam, satu-satunya manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang ajarannya dibengkokkan, bukan cuman ajarannya tapi juga namanya dibengkokkan. Makanya apa yang dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Itu ucapan beliau. Nah, sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan dalam Al-Quranul Karim, ruang lingkup pengajarannya itu hanya tertuju kepada satu kaum saja, yaitu Bani Israel. Dan kedatangannya sebagai pertanda kepada mereka, mukjizat kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka menuju kepada jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Tidak ada itu Isa itu adalah Allah itu sendiri, itu nggak ada. Tidak ada itu Isa, itu berat bang. Ada nggak Yesus mengaku Bapa? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk bangsa lain di luar Israel? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengusir kemudian orang-orang yang mendudukkan perkara kepercayaannya di luar ajaran Yesus? Ada. Adakah Nabi Isa di akhir zaman akan turun menjadi hakim bagi mereka? Ada. Adakah Yesus pernah berkata bahwa dia akan menjadi hakim dan penghakimannya itu berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya? Ada. Yohanes 12 nomor 48. Jelas itu. Jadi sebenarnya yang dibahas di gereja-gereja ini itu adalah Nabiku Isa alaihissalam. Nabiku Isa alaihissalam lah yang dibahas gereja-gereja ini. Yang dituliskan oleh penulis Bible ini adalah kisah-kisah Nabiku, Nabi Isa alaihissalam, yang dikisahkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang kemudian mereka disebut sebagai pelaku firman. Untung saja pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan kembali mengutus seorang nabi yang menyampaikan kebenaran, baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kami umat Islam ini tidak menjadi Kristen, melainkan menjadi ikut Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibengkokkan kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang zalim. Nah itu saudaraku. Makanya saya katakan kepada saudaraku ini, rutinitas ritual yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu tidak berkesesuaian dengan rutinitas ritual yang dilakukan oleh Yesus, apatah lagi Nabi Isa. Begitu. Halo. Ya, halo, Pak Nenggolan. Ya. Nenggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. buatan Alkitab itu tidak bisa dibantah dan dipungkiri.
2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Suruh dulu si Juma yang bacanya. Iya, Aku baca ya. saya yang baca. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, yang memasukkan pengajaran sesat, yang membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan memandangkan kebinasaan atas diri mereka. Itulah si Juma, guru palsu Oke, baik. yang sekarang. Saya bantah. Oke? Saya bantah. Jadi, Sekarang udah pertanyaannya nubuatan muncul. itu Sabar Ibu. sama Ibu, dengan sabar, nabi palsu sabar. dengan guru palsu Juma. Ya, Melintir gantian, ayat gantian. Alkitab. Sabar. Gantian, Sabar Ibu, gantian. sabar. Di situ Itulah dikatakan bahwa nubuatan guru palsu. Siapa yang menyangkal penebusan dosa? Guru nggak ada palsu. penebusan dosa di situ, nggak ada penebusan dosa. Baca terkait dengan Petrus 2 nomor 2 ini tentang penebus itu, baca Yesaya 63 nomor 9. Bukan penebusan maksudnya yang disalib itu, bukan. Yang dimaksud penebus di situ adalah dia yang mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Belajar lagi. Jangan kau masukkan pengajaran sesat ke dalam ajaran nabi-nabi. Jadi yang dimaksud 2 Petrus ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, di antara Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan itu yang mana? Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, dan seterusnya. Ini pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam pengajaran Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa mengajar, Yesus mengajar, tidak ada buku-buku ajaran-ajaran palsu itu, nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ibadah minggu itu nggak ada. Belakangan baru dimasukkan. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya Yesus itu makan babi, itu nggak ada. Tidak ada di ajaran Yesus dan Bani Israel itu tidak sunat. Natalan, itu nggak ada. Semua itu dimasukkan oleh pengajar-pengajar palsu masuk ke dalam pengajaran Bani Israel. Mereka menggabungkan pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kitabnya Yahudi, sehingga mereka mengatakan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Apa buktinya? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru nih. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku? Yaitu aku akan menaruh firmanku, hukum Torah itu ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru toh? Tuhan mengatakan perjanjian baru kan? Taurat perjanjian baru kan? Perjanjian baru bagi Israel dan bagi Yehuda. Iya kan? Dalilnya ada kan? Ada, tertulis kan? Tertulis. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu. Kau menyaksikan itu. Tertulis. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Perjanjian baru. Sekarang muncul pengajar-pengajar palsu mengatakan Taurat yang adalah perjanjian baru itu menjadi perjanjian lama. Itu siapa, Dek? Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Torah. Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam Injil. Nabi Muhammad dengan Al-Quran berdiri sendiri tanpa mencampur adukkan masuk ke dalam kitab Yahudi. Yang memasukkan ajaran Roma, yang memasukkan ajaran Yunani, yang memasukkan ajaran Vatikan dan seterusnya masuk ke dalam pengajaran para nabi hanya orang-orang Kristen. Dari mana Roma ini? Dari mana Galatia ini? Dari mana Efesus ini? Dari mana buku Lukas ini? Dari mana kitab perjanjian baru ini? Kok bisa masuk ke dalam firman Tuhan punya Yahudi? Siapa yang memasukkan itu? Kok bisa bergabung di kitabnya orang Yahudi? Bukankah di dalam Ulangan 4 dikatakan aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang aku berikan kepada Musa kau harus pegang. Jangan kau menambahi
jangan kamu mengurangi. Habis itu datang pengajar palsu, ditambahi buku Roma, ditambahi buku Galatia, ditambahi, habis itu dikurangi. Apa dikurangi? Kolose 2, Efesus 2, semua, Galatia 2, Galatia 5, semua dihapuskan, dikurangi hukum Torah itu, dihapuskan, dikurangi, habis itu ditambahi 13 buku, surat-surat kepompong, entah dari mana asal usulnya. Al-Quran, apakah memasukkan dirinya ke dalam kitabnya Yahudi? No, sorry lade. Jadi, kata Yesus, jangan kau melihat sesumber di saudaramu sendiri. Kau melihat kuman di seberang lautan, tetapi bom-bom masuk, keluar, masuk di matamu, kau tidak nampak. Jadi yang memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi, ya Kristen, siapa lagi sih? Itu ya, teman-teman, silakan. Masih bisa bicara? Masih kuat? Tidak gemetaran? Tidak pingsan? Tidak lunglai? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya nabi-nabi Yahudi itu disebut kitab anak. Kok muncul kitab Roma? Nabi palsu dan guru palsu adalah Juma. 2 Petrus 2, 1 sampai 3. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan, yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Siapa menyangkal? Ya Yesus. Siapa menyangkal penebusan? Juma dan kawan-kawannya. Dibilangnya, ku baca ya. Saya baca ulang-ulang. Saya baca. Yesaya 63. Bahwa saya baca. pada akhir zaman akan tampil pengejek. Ejekan orang-orang menurut dia mengejek Tuhannya sendiri, kita yang dituduh. Nafsumu yang tinggi, merasa paling benar, padahal kau enggak, saya enggak merasa paling benar, tapi kebenaran itu pasti benar. Nabi palsu. Kebenaran itu Nabi pasti palsu benar. itu akan diapain nantinya? Yang hak itu hak, yang batil pasti ke batil. lautan api, yaitu Wahyu 20. Baca Juma, semua itu pengajaran yang sudah, itu pengajaran yang menjadi materi penambahan. Kitab Wahyu itu tidak masuk dalam kategori firman Tuhan, tapi ditambahi. Tidak lagi. Ayat Alkitab jelas. Alkitab jelas mengatakan guru palsu dan nabi palsu. Taulah guru palsunya itu. Ibu boleh terangkan kepada saya guru sejak palsu kapan? Nggak usah didengarkan. Ibu, kerjanya tolong hanya terangkan. Dengan hawa Tolong nafsunya. terangkan kepada saya. 2 Petrus 3 jelas Alkitab menubuatkan itu. Sejak kapan kitab Anda itu perjanjian baru disebut Alkitab atau disebut firman Tuhan oleh orang-orang Yahudi? Silakan. Sejak kapan kitab Anda perjanjian baru itu masuk ke sinagoge? Kamu menyangkal penebusan kan? Penebusan yang dimaksud di situ itu menurut hawa nafsunya. Itu baca 2 Petrus 3. Penebusan yang dimaksud di situ adalah Yesaya 63. Akulah yang menjadi penebusmu. 2 Petrus 3 ayat. 2 Petrus 2 1 sampai 3. Nah, biar ku bacakan sekali lagi ya. Dengarkan Juma ya, korek kupingmu. Ya, silakan. Sebagaimana nabi palsu, demikian pula akan ada guru-guru palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan kau Juma, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian akan mendatangkan kebinasaan kebinasaan bagi dirimu Juma. Teruskanlah itu. Biar saya mau tanya kau. Yang memasukkan pengajaran palsu itu siapa? Iya kan kau masukkan tadi, kau bilang semua Al-Quran tidak dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Diganti-ganti. Allah ampun. Sekarang yang memasukkan kitabnya Kristen ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Tadi memasukkan ajaran-ajaran palsu, bukan? Apa tadi yang kau karang itu? Apa tadi pengejek-ejekanmu sama Mas Juma, sebentar. Kau bilang netek-netek. Ya. Apa tadi?
Sebentar, Ya, itu saya Nah, baca 2 Petrus itu kitabmu 3. yang mengatakan itu. Bawa pada Mas Juma, Mas Juma. Cuma sebentar. Biar saya ajarin ibu ini, biar saya kasih paham ibu ini, saya ajarin dia. Jadi ibu begini. Kristen kan? Forges. Ya, saya Kristen. Saya Kristen. Ya. Jadi begini, Bu. Ya. Saya Kristen. Saya ingatkan sama ibu, kita jangan berkecil hati kalau kitab itu dibilang bukan Alkitab. Karena pemahaman kita dengan mereka berbeda. Gitu. Coba saudara terangkan kepada saya dari mana Anda. Sebentar, Mas Juma. Langsung aja. Saya mau apain ibu ini dulu supaya dia tenang. Jadi begini, Kalau Anda Bu, mau mengajar di gereja, begini jangan di sini lah. Sebentar. Jadi Kata begini, Alkitab Bu, itu Anda curi dari mana, Bang? Kejadian itu kan cerita, ya kan? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu bagi mereka, itu bukan kitab. Bukan Alkitab, itu bagi mereka. Kata Alkitab aja Anda rampok dari kami kok. Udah Tidak Juma, ada kan? kebenaran. Dari lisan kalian itu nggak ada kebenaran. Nah, Kubilang. kebenaran udah kan cuma 2 Petrus Tidak sampai. ada kebenaran. Dari mulut kalian itu nggak ada udah kan kebenaran. Cuma, jadi jangan Dari mulut pelintir kalian lagi. itu tidak ada Jangan kebenaran. pelintir lagi ayat Nih, Alkitab itu ya. tajarin. Kamu Tajarin. memasukkan pengajaran-pengajaranmu Kalian yang saya sesat, ajarin. kan? Jadi, Nah, Kalian saya ajarin. Ibu, yang dimaksud Alkitab itu Alkitab lagi turunkan orang ini. Dia mukanya Alkitab kayak sudah itu muka babi kuliah. adalah- Turunkan cepat. Mampus. Ini bukan gereja, tempat nipu. Ini di depan umat Islam. makanya baca ya. Dari mana Kristen laknatullah mengambil istilah Alkitab itu? Oh, dari mana? Dari mana? Kalian punya otak kan? Kalian manusia kan? Kalian masih bisa waras enggak? Kau menyebut surat-surat Cuma kalian ya, itu, surat kepompong renungkan. itu dengan sebutan Berubah Alkitab itu kamu. dari mana ilmunya? Jangan suka pelintir. Dari mana ilmunya? Wahai Kristen laknatullah, kau pakai istilah Alkitab itu dari mana kau curi? Hah? Dari mana kau ngambil kata Alkitab itu? Habis itu kalau kamu merasa pelintir, kami yang melintir. Kau yang memelintir surat kabar yang datang dari barat, kau pelintir dengan sebutan Alkitab, bukan saya. Baca ya Juma ya. Ya. Baca ya. Ya. Nah, udah Ini kalah bukan kamu gereja, baru Ibu. kamu. Jangan suka mengejek. Nah, Ini bukan 2 gereja, Petrus 3:3 Ibu. itu. Yang mengejek 2 itu nabi Petrus palsu. 2 Baca. itu, Baca Wahyu 2 Petrus 2 itu berbicara Nah, tentang Kristen, bukan berbicara tentang Islam. Itu berbicara tentang Kristen. Kenapa bisa Bible bercerita tentang Kristen? Karena mereka membuat makar. Kata Quran saya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, jangan suka pelintir, bahas kitabmu, jangan pelintir kitab. Ketika orang-orang ahli Jangan kitab kau membuat pelintir. makar terhadap Nabi Isa, Allah membalas makarnya. Hasil dari makarnya itulah itu. Kalian ingin menipu, tapi kalian menipu diri kalian sendiri. 2 Petrus 2 itu bukan berbicara mengenai Islam, itu berbicara mengenai Kristen. Nih, ku baca sama kalian ya. Baca di bawah di penghujungnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlihat lagi di dalamnya, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka orang Kristen ini lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik dari jalan dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, bagi Kristen yang keluar dari Kristen, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Kristen yang keluar dari Kristen adalah Bertobat ya anjing. Juma ya, bertobat ya. Tobat Kristen ya. yang keluar dari Kristen Jangan lagi ikutin nabi adalah palsu anjing, ya. Sama guru adalah palsu anjing ya. yang kembali lagi ke Nah, muntahnya jangan jadi guru palsu dan ya. adalah babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Kristen yang tidak murtad dari Kristen apa namanya? Jangan guru palsu ya. Guru yang benar ya Juma ya. Tobat kamu.
Jangan Jadi, pelintir lagi Alkitab. Penulis Jangan- Petrus, Jangan penulis pelintir. Petrus mengibaratkan Kristen itu sendiri sebagai anjing dan babi. Kristen yang murtad dari ajaran Kristen itu adalah anjing yang yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali di kubangannya. Tapi tapi Kristen yang tidak murtad, tidak kembali kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan aturan Kristen, itu adalah anjing dan babi yang baik. Tobat kau Juma, mulutmu Itu dalil. sama dengan iblis kotor. Yang kotor itu yang makan babi, yang tidak bersunat. Berubah mulut itu. Ya, Apa kata kamu ya. Yesus? Tubuhmu adalah Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus kepada anjing. Jangan Iya, kau kamulah melemparkan anjingnya itu. mutiara kepada Kamu babi. Tuh, yang disebut anjing dan babi itu tadi 2 Petrus 2. Itulah anjing dan babinya. Kok jadi saya pula yang kau bilang? guru palsu lah itu yang Ya, menyangkal guru palsu penyembuhan. itu disebut di Petrus. Guru palsu itu anjing kembali ke muntahnya, babi kembali mandi di kubangannya. Itu ya. Siapa yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya yang menyesatkan. Saya ulang, siapa yang memasukkan surat-surat satunya palsu Juma, ke dalam kitabnya Rifai, Yahudi? Nora Aritonang, mereka Saya ulang inilah lagi. guru-guru palsu. Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, jujur. Kitab itu dinubuatkan buat Siapa yang memasukkan kitab-kitab palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Al-Quran tidak pernah dimasukkan ke dalam kitabnya Tobat Yahudi. kau ya, tadi kamu baru mengajar kamu guru-guru palsu. Jawab, siapa yang memasukkan buku-buku palsu ke dalam kitabnya Yahudi? Ayo, Mas Solang. Pengajaran-pengajaran sesatmu tadi. Siapa Kau yang kalang memasukkan lagi. surat-surat Paulus ke Kaulah dalam guru-guru. kitabnya Yahudi? Ayo. Kaulah guru palsunya itu. Mas Solang Tahu nggak? generasi. 2 plus Siapa 3, yang 3. memasukkan Kaulah pengejek surat itu. Lukas ke dalam kitabnya Udah, Yahudi? teruskan ya Jumaya, bertobat kau. Tobat ya. Mas Solang generasi. Jangan jadi guru palsu Siapa ya. yang Biar memasukkan jangan dilemparkan pengajaran kau ke Markus ke dalam kitabnya Yahudi? Mas 20. Solang generasi. Jadi sudah fakta. Ketika Anda membawa data dari kitab saudara sendiri, maka kitab saudara siap pasang badan dan memuntahkan seluruh isinya. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran di luar Yahudi masuk ke dalam kitabnya Yahudi hanya agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Mas Solang generasi. Coba ambil kitabnya Yahudi, ambil, periksa. Terjemahannya aja. Kita periksa kitabnya Yahudi, kitab Tanak, Kejadian dan seterusnya. Di situ ada Yeremia, di situ ada Samuel, di situ ada Yosua, di situ ada Daniel, di situ ada Khotbah. Kita periksa tuh kitab tuh. Itu kitabnya Yahudi kan? Lo. Ini bagian belakangnya ini kitabnya siapa nih? Kok ada nempel? Siapa yang memasukkan ini? Hei! Siapa yang memasukkan ini? Ini kok ada Lukas, ada Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Ini siapa yang memasukkan ini? Woi, tanggung jawab dulu. Hei, tanggung jawab. Siapa yang memasukkan ini? Kitab-kitab yang baru ini masuk ke dalam kitabnya Yahudi, mencampur adukan dengan ajaran Tuhan ini. Siapa nih? Hei. Siapa? Hah? Ada? Itulah jawabannya. Kalianlah kemudian yang disindir oleh kitab Anda sendiri. Maaf teman-teman, itu fakta, itu real. Saya tidak pernah menemukan perjanjian barunya Yahudi, yaitu kitab Tanak, itu ditempelkan ke dalamnya terjemahan Al-Quran. Itu nggak pernah saya lihat. Dan saya juga tidak pernah menemukan terjemahan kitab Tanak dalam bahasa manapun, itu ditempelkan ke dalamnya kitab Veda. Tidak pernah. Yang saya lihat, yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi itu adalah kitabnya Kristen. Berarti yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Ayo, karena kitabnya Yahudi itu
Tidak ada kitab Roma, tidak ada Markus, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi, tidak ada Lukas, tidak ada Yohanes, tidak ada Matius. Ayo, siapa yang memasukkan kitab-kitab itu ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Sebagaimana Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu pengikut Yesus, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mari kita periksa kitab siapa yang menempel masuk ke dalam kitabnya Yahudi yang katanya sesat dan membinasakan. Oh, kitab Al-Quran. Sorry. Wow. Kita lihat, ternyata saudara-saudara, bukan hanya pengajaran-pengajaran palsu yang dia masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi, melainkan sahabat Andre barakallah, dia juga memasukkan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Al-Quran masuk ke dalamnya. Dasar penyesat. Diambil juga kitabnya Islam, diambil juga kitabnya Yahudi, dicampur menjadi satu di dalam. Tadi di awal saya mengatakan, ada nggak Elohim berfirman kepada Lukas? Nggak ada, katanya. Ada nggak berfirman kepada Paulus? Nggak ada, katanya. Lah, berarti pengajaran-pengajarannya ini dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, tapi dianggap dari Tuhan, itu apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Lalu dimasukkan ke dalam kitabnya Yahudi. Berarti yang menggenapi 2 Petrus 2 ini adalah pendiri-pendiri agama Anda. Begitu, saya kira cukup. Kasihan kalau saya lanjut, nanti banyak yang bubar dan meninggalkan gereja. Mending kita alihkan kepada yang lain. Silakan Dinda Dito, lanjut. Ya, Gurunda. Aduh, pada kejang-kejang semuanya di bawah. Aduh, udah nggak bisa ditolong kalian. Hancur. Ya, Teja, selamat sore, Teja. Selamat sore. Selamat sore semua. Ya, datang mau menyanggah atau mau mengiyakan. Silakan. Saya mau bertanya tadi katanya Alkitab itu mengambil Al-Quran lalu dimasukin ya ke Al-Quran Alkitab ya. Katanya begitu ya. Bukan. Oh, bukan ya. Bible mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini siapa pelakunya? Enggak Alkitab Bang itu. Coba tunjukkan di selain Indonesia ada nama Alkitab untuk kitab Anda. Tunjukkan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Sorry. Jelaskan dengan itu. Halo, suaranya kok putus-putus ya? Ya, nama Alkitab itu dari mana sebenarnya, Bang? Anda tahu literasinya nggak? Alkitab itu kan bahasa Indonesia. Sejak kapan? Sejak kapan, Bang? Karena kan di Indonesia Alkitab namanya Alkitab. Indonesia itu buku, Bang. Kitab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya baru buku. Mana sih Abang ini? Oh, Alkitab bahasa Indonesianya buku ya? Buku. Kitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku. Oh, jadi begitu. kalau pakai al artinya satu buku. Itu kira-kira. Hah? Satu buku? Al itu kan banyak. Kok jadi satu? Ya, makanya jangan pakai itu, maksudnya kok pakai Bible, kumpulan buku-buku. Abang jelasin kok jadi ngawur. Al itu kok satu? Oh, saya yang ngawur ya kan Dito ya. Loh, katanya all, paham all nggak? Kalau all itu al kucluk bukan 2 L-nya. Kalau all itu semua. Ya, banyak Alkitab. Mending kok ke laut aja dah. Banyak kitab-kitab. Astagfirullahaladzim.
L-nya cuman atu kok Celuk. Oke. Kalau kamu belum makan, makan dulu sono. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih. Dia ngaku dirinya salah langsung kabur. Iya, tapi kemarin dia itu sempat memang mau berdiskusi gitu loh. Tapi begitu, makanya efek dari pencerahan Gurunda tadi itu membuat orang makin nggak bener gitu loh. Orang Kristennya ini malah bingung semua. Jadi mau membantah atau mau mengikuti, udah itu aja sih. Jadi kalau mau membantah silakan naik, tapi kalau mau mengikuti ya udah tinggalkan yang nggak bener, cari yang baru, nggak harus ke Islam. Silakan cari yang lain, masih ada kok Hindu, Buddha, Konghucu, tinggal ke sana lah. Silakan. Kalau mau mengikuti, kalau mau membantah ya silakan naik. Dia nggak bisa bedain L-nya 1 sama L-nya 2. All sama al. Dasar serigala berkumis tipis. Emang ada serigala berkumis tebal? Ada ya? Serigala kumisnya tebel, lucu Bang Andi. Lucu ya, makanya tipis-tipis. Ya, Leonard, selamat sore Leonard. Oh, sudah ada ini Bunda Rahma ini. Gas Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda. Belum monitor Bunda Rahma. Laskar dari tadi menyimak, kira-kira Anda mengikuti atau membantah ini? Mensetujui atau membantah Laskar? Laskar, sebelum ke Leonard ini. Laskar. Oi. Halo, Bang Arif, selamat sore Bang. Halo Ya, Bang. dari tadi silakan mau membantah atau mengaminkan itu. Kalau mengaminkan ya saya rasa Anda perlu melakukan tindakan kan. Silakan. Bang, mohon maaf Bang, tadi saya sambil kerja Bang, masih kerja Bang. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain Bang. Izin belajar ya. lah biarin. Mohon maaf. Mohon maaf Bang. Oke. Leonard, selamat sore Leonard. Leonard, buka mic-nya. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Silakan mau membantah atau mau mengikuti, mengimani, silakan. Semua yang disampaikan semua itu benar sesuai sudut pandangnya. Benar, tapi menurut sudut pandangnya. Berarti Karena itu sesuai ajaran nabi-nabi palsu yang dinubuatkan di Alkitab, bahwa di akhir zaman akan ada guru-guru palsu dan akan ada muncul nabi palsu. Dan nabi palsu itu yang bukan di akhir zaman itu, di saat Kristen itu berasal dari Arab. Di saat itu ada guru dan nabi palsu di saat itu, bukan akhir zaman di situ. Di saat sekarang itu sudah zaman akhir itu. Sekarang itu banyak guru palsu dan nabi palsu sudah muncul di abad ke-7. Siapa itu? Coba kau berani sebut. Siapa? Ya yang kalian imani itu. Oke. Siapa namanya? Biar Bang Andi, biar saya terapi Bang Andi. Saya punya tangan kanan dan tangan kiri lagi pegang strom. Lanjut tuh.